Sebelum Anda duduk, bisa nggak sapa kiri kanan katakan Happy New Year buat Anda semua di tempat ini. Siapa yang merasakan Tuhan itu ada di tempat ini? Tuhan baik buat kita semua, amin. Ya, pertama-tama Happy New Year. Nggak berasa jadi tahun 2025. Nggak bisa senang-senang, oh tahun 2025, ingat-ingat umur kita semakin berkurang. Ya, karena bertambah tahun, bertambah kurang umur kita. Kemarin saya pelayanan di pemakaman, di penghiburan, di situ saya bagi dari pengkhotbah tentang di tempat duka itu lebih banyak pelajaran hidup dibanding di pesta pora. Di tempat duka kita ingat ada orang-orang yang kita kasih masih ada, tapi ada orang-orang yang kita kasih sudah nggak ada lagi. Kemarin saya dalam penghiburan itu saya bilang ke teman-teman, kalau mau mengasihi orang, kasih waktu mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, sudah nggak bisa diubah apapun. Jangan bilang ini Alkitabnya dia, kesayangannya dia, nggak mungkin dibaca di situ. Ya kan, sudah beda di situ. Dengar langsung firman-Nya dari Tuhan Yesus langsung yang hidup. Kalau mau mengasihi orang itu kasih waktu masih hidup. Maka itulah yang akan berkesan di orang itu. Ya kan, jadi banyak pelajaran kehidupan. Makanya bertambah tahun, di ulang tahun ini orang itu selalu sadar diri, umur kita semakin berkurang. Makanya apa yang kita mau isi dalam hidup ini, kita mau mengisinya dengan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, itu pilihan ada di kita. Ya. Tapi kalau kita tahu pelajaran itu, maka kita akan lebih menjaga hidup kita, saudara. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ya, masih dalam terharu karena hadirat Tuhan ya. Akhir tahun kemarin Pastor Philip berkhotbah di kitab Yesaya. Saya berharap Anda yang belum mendengarkan, dengarkan. Karena ada banyak pesan kehidupan di tahun ini, 2025. Yang saya catat ada 6 poin yang Pastor Philip khotbahkan, poin-poinnya. Dan kurang lebih apa yang saya khotbahkan di hari ini juga banyak mirip-mirip poin-poin beberapa, tapi dari sektor yang berbeda yang saya khotbahkan. Ya, Anda dengarkan khotbah itu supaya Anda diberkati komplit, supaya masuk dalam tahun kemenangan dan tahun berkat internasional ini kita sungguh-sungguh bisa menikmatinya. Amin. By the way, kita di Bali, berkat internasional ada di kita. Ya, karena banyak orang internasional di sini. Ya kan, kita bisa duduk makan di warung dengan orang Swedia, orang Hungaria, orang Jerman, kita bisa makan bareng di situ. Saya pikir iya ya, berkat internasional itu ada di kota kita, di pulau kita ini. Makanya kita harus well prepare yang terbaik supaya ketika berkat itu dinyatakan kita siap untuk menerimanya. Saudara katakan amin. Ya, dan sepanjang hari ini adalah khotbah-khotbah saya sepanjang hari, bisa ditunjukkan. Anda juga bisa dengarkan apa yang saya khotbahkan tadi pagi. Ada teman-teman multimedia? Ini ibadah pagi tadi saya khotbah dari kitab Yohanes. Kemenangan selalu dimulai dari hati. Tadi pagi saya ajarkan orang itu jangan jadi orang itu kenal Tuhan itu cuma pengetahuan, tapi tidak percaya dengan kuasanya. Kita nggak boleh. Tadi pagi saya khotbahkan dari sisi Lazarus yang dibangkitkan. Ada banyak hikmat yang Tuhan taruh di hidup saya. Tadi kupas ayat per ayat itu banyak yang diberkati. Terus ibadah berikutnya itu ada di kitab Yoel. Saya khotbah tentang kemenangan diberikan kepada orang yang bersiap. Di zaman Yoel itu orang-orang sungguh-sungguh mengalami kekeringan. Hari ini orang berkata tahun 2025 tahun yang masih resesi. Orang masih wait and see, tidak berani memutuskan untuk orang nggak berani memutuskan untuk mau usaha apa. Banyak orang mengalami resesi. Tadi saya khotbahkan di kitab Yoel itu mereka mengalami dimakan 4 belalang. Ada belalang pelahap, ada belalang pengerip, ada belalang apa, lupa semua nama belalang, nggak penting soalnya, nggak mempengaruhi keselamatan jadi nggak usah dihafal. Ada belalang apa lagi, belalang pelompat. Semua belalang itu punya bagian masing-masing. Apa yang nggak dimakan, apa yang masih tersisa dari belalang A dimakan belalang B. Apa yang tersisa di belalang B dimakan belalang C. Apa yang tersisa di belalang C dimakan belalang D. Itu betul-betul mengalami kekeringan yang sangat amat di waktu itu. Tapi Yoel menyerukan untuk semua orang berbalik kepada Tuhan. Dalam masa susahmu, saudara, dengar kata-kata ini.
Anda harus mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup bisa mengubah keadaan kita, saudara. Katakan amin. Ya. Dan belum lagi menghadapi masa peperangan segala macam. Di khotbah tadi siang itu banyak hikmat tentang pekerjaan juga. Ya, kalau hari-hari ini kita tidak sungguh-sungguh bekerja, yang kerja di bank jangan bilang, oh kita aman, hati-hati saudara. Nanti ada masanya Anda diganti robot. Ya, yang kerjanya malas-malesan, ogah-ogahan, nanti jangan bilang, lu kenapa kok diambil dari saya? Ya karena kamu malas, kamu tidak bekerja. Zaman sekarang ini cari kerja tidak gampang. Saya ngelihat ada orang Amerika yang ke China, dia beli es krim, dia bilang ternyata China sekarang hidup di tahun 2084 katanya, padahal 2025 belum dilewati. Dia bilang sudah tinggal di 2084, kenapa? Dia beli es krim gak ada orangnya. Diganti robot yang melayani es krim itu. Ya. Daripada dilayani oleh manusia yang banyak komplainnya, lebih baik robot sekalian. Makanya manusia kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak mau berubah. Tadi saya khotbah dari tempala mata bajakmu menjadi pedang, mengubah keadaan kita tuh nggak gampang. Tapi kalau Anda nggak mau berubah dalam hidup ini, nggak mau ditajamkan, bisa jadi kita yang terlempar, kita tidak akan terhilang. Makanya kita harus punya kantong anggur, harus selalu baru, minta diubah semakin baru, supaya kita dimurnikan lebih tajam lagi di hadapan Tuhan kita. Katakan amin. Saya tidak khotbahkan itu, nanti dengarkan aja khotbah tadi siang di YouTube. Anda cari GMS Bali Nusra, nanti Anda akan lihat ada khotbah saya di situ. Dan yes, belum, teman-teman multimedia. Yang ketiga, dan yang keempat, saya khotbah dari satu kitab Ester. Nanti saya akan kupas dari sisi yang sore ini adalah sisi dari menantunya, nanti sisi kedua adalah sisi mertuanya. Ya, karena dua khotbah terakhir saya gambarkan adalah orang-orang yang mereka mengalami terpuruk, tapi mereka bisa diangkat Tuhan dengan luar biasa. Oke, kitab Ester, langsung aja kitab Ester. Tidak ada kitab Ester, ada, tapi saya salah, kitab Rut. Sorry ya, kitab Rut, ya bukan kitab Ester. Siapa yang bilang Ester? Saya yang bilang ya. Kitab Rut, pasal 1, dikatakan Rut dan Naomi. Katakan Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, katakan Bethlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara dengar ini, kalau Anda sudah di rumah Tuhan, jangan pergi kemana-mana ketika masa susah tiba. Dalam hidup ini selalu ada yang namanya pergumulan. Makanya saya selalu katakan kalau Anda tidak punya pergumulan, jangan-jangan Anda nggak hidup. Namanya orang hidup itu selalu ada pergumulan. Makanya di Alkitab dikatakan orang meninggal itu disebut lebih bahagia daripada orang yang lahir. Kok bisa? Iya karena orang yang meninggal itu matinya tenang. Yang ditinggalkannya nggak tenang, kehilangan. Tapi untuk orang yang lahir, semua orang menyambutnya. Tapi yang lahir pasti menangis. Kata bahasa medisnya, semakin nangisnya kencang, semakin jantungnya sehat. Tapi mungkin kalau ditanya anak kecil, kenapa nangis? Mungkin dia akan berkata lebih baik enak di kandungan mama. Di kandungan mama aman dari segala mara bahaya. Tapi begitu dia langsung datang ke dunia ini, dia bisa merasakan ada virus. Sekarang virusnya macam-macam kan. Ya kan, tidak cukup virus flu babi. Hari ini babinya dari Afrika lagi virusnya, lebih jauh lagi virusnya. Dia bisa merasakan bahwa ketika tinggal di dunia ini, tidak mudah. Lebih gampang itu enak di kandungan mama, terjaga sama mama, dibanding keluar menghadapi situasi dunia nggak mudah. Dengar kata-kata ini, kalau Anda dalam tantangan kehidupan, jangan pernah keluar dari rumah Tuhan. Kata Bethlehem, Bet itu rumah, Lehem itu artinya roti, rumah roti. Di Bethlehem kenapa disebut sebagai rumah roti? Karena di sana itu pertanahnya itu subur. Jadi segala sesuatu bisa diusahakan di situ. Karena Tuhan itu memberkati Bethlehem. Tapi ketika terjadi kekeringan, Elimelek memilih jalannya sendiri. Dia memilih jalan yang bukan ada Tuhan di situ, tapi justru dia memilih jalan di mana dia mencari jalan di mana Tuhan itu nggak berkenan di tempat itu. Namanya Moab. Tahu arti kata Moab?
Tahu arti kata Moab? Moab itu tidak ada artinya. Tapi kalau tanya, Moab itu siapa Moab? Bangsa Moab itu bangsa siapa? Itu adalah keturunan anak dari Lot dan anak sulungnya. Coba bayangin ya, Lot dengan anak sulungnya. Masih ingat cerita tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan? Istri Lot sudah dibilangin tidak boleh menengok ke belakang, dia tetap menengok ke belakang jadi tiang garam. Akhirnya Lot pergi dengan 2 anak putrinya. 2 anak putrinya merasa nggak ada laki-laki di dunia ini lagi, tinggal papanya. Papanya dikerjain, dikasih minum memabukkan, nggak ingat, maaf ya, anak-anaknya tidur sama papanya ini, sama Lot. Anak sulung Lot itulah melahirkan bangsa Moab. Moab artinya apa? Terkutuk. Tuhan nggak berkenan buat bangsa Moab. Orang kalau dia nggak lihat berkat, dengar kata-kata ini, jangan gampang lari dari Tuhan. Apalagi larinya kepada jalan di mana Tuhan nggak ada di situ, bahaya. Ya, halo. Ada orang berkata aku nggak tuan-tuanan lagi, jangan gampang-gampang ngomong. Kayak Thomas itu tadi pagi saya bilang, kalau dia nggak paham itu lebih baik jangan ngomong. Dia bisa komentar, kita akan mati bersama dia. Untung Yesus itu nggak dengar. Coba kalau Yesus berkata, ya kamu akan mati nanti Thomas. Wah mati sungguhan Thomas. Makanya hati-hati dengan perkataan. Karena perkataan kita ini mengandung kuasa. Ya. Kalau Anda dalam hidupmu ada pergumulan dan Anda belum lihat kemenangan di situ, jangan kemana-mana. Tetap percaya sama Tuhan. Selama ada Tuhan di hidupmu, masih ada gereja, ada firman, jangan tinggalkan itu. Jangan pilih jalan yang lain. Jangan bilang orang fasik kok gemuk-gemuk ya. Sedangkan aku ini tekanannya banyak. Kok lebih gampang enak jadi orang fasik ya? Jangan di situ. Bisa paham di sini saudara? Bethlehem artinya rumah roti. Sudah punya rumah roti, dia masih cari jalan yang lain. Ayat 2 dikatakan nama orang itu ialah Elimelek. Katakan Elimelek. Arti Elimelek adalah Allah adalah raja. Dia berkata bahwa Allah adalah raja dalam namanya, tapi tidak sungguh-sungguh menjadikan Allah itu adalah raja. Karena ketika masa kekeringan dia meninggalkan Tuhan. Dia lebih memilih ke bangsa di mana Tuhan tidak ada di situ. Nama istrinya Naomi, katakan Naomi. Naomi artinya penghiburan. Dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem, dari rumah roti Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3 perhatikan. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, sudah tinggal di bangsa Moab, menikah dengan orang Moab. Bagi Tuhan itu termasuk kekejian sebetulnya. Ya, karena Tuhan itu maunya kita tuh, Tuhan itu sudah merancangkan yang baik. Tapi tetap manusia selalu punya keputusan-putusan sendiri. Saya banyak ketemu dengan orang, Pak, kenapa ya saya menikah, suami saya ini kok begini ya, suka pukul saya segala macam. Ketika semakin ditanya lebih dalam, kenapa kamu memilih dia? Ya dulu saya nggak mau dengarkan Pak, dia ini sudah di luar Tuhan, tapi saya tetap memilih dia. Ya akhirnya inilah yang didapat. Orang yang sama-sama di dalam Tuhan aja pembentukannya nggak gampang. Apalagi orang satunya di luar Tuhan, bagaimana dia bisa dibentuk dengan firman? Firmannya nggak ada di hidupnya. Agak susah, kecuali kalau memang terjadi sesuatu ketika orang itu nggak menyerah, dia bertahan, dia berdiri di hadapan Tuhan, minta pembelaan, nanti Tuhan juga bisa mengubah orang itu. Banyak orang itu salah mengalami kehidupan karena salah keputusan yang diambil. Hati-hati dengan apa yang kita putuskan. Sudah papanya mati, anak-anaknya nggak cukup dengan itu. Jangan tanya Elimelek kenapa mati. Apakah karena dia pindah Moab? I don't know. Tapi yang saya tahu, dia memilih jalannya sendiri daripada jalan Tuhan ketika masa pergumulan tiba. Dan anak-anaknya dikatakan dia menikah dengan orang Moab. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Malon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Lihat ya, orang kalau salah memilih jalan, bukan jalan keberuntungan yang didapat, tapi jalan kebinasaan. Hati-hati. Ya, dalam pergumulan selalu saya ulang-ulang, jangan pernah salah jalan dalam hidupmu. Kalau Anda sudah di jalan Tuhan, meskipun ada pergumulan, jangan kemana-mana. Tetaplah mencari Tuhan. Karena nanti one day, suatu hari nanti, pasti
Tuhan itu tidak akan, Tuhan yang tutup mata, dia akan buka jalan buat hidup kita. Katakan amin. Asal kita tidak menyerah dengan hidup ini. Katakan amin. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan, di masa-masa yang gak mudah buat Naomi masih ingat rumah roti itu. Dikatakan dia ingat ada Tuhan. Dikatakan apa tadi? Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Tuhan datang, Tuhan ada di Bethlehem, di rumah roti itu. Puji Tuhan. Dia masih di masa-masa di mana gak mudah dalam hidupnya. Naomi ingat ada jalan kebenaran, yaitu Tuhan sendiri akan menolongnya. Dia kembali di situ. Makanya 7 dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ya, ini luar biasa. Ketika dua orang, Orpa dan Rut, disuruh pulanglah ke bangsamu, ke Moab. Tapi mereka memutuskan, tidak, kami memilih ikut jalanmu ke bangsamu. Ayat 11, perhatikan. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Kadang-kadang kalau dalam keputusan itu, terus tiba-tiba dikasih pertimbangan yang lain, orang itu baru mikirkan keputusan mana lagi yang harus kuambil ya. Pertimbangan-pertimbangan itu. Makanya Orpa dan Rut sama-sama dua-duanya mau pergi mengenal Allahnya Naomi. Tapi ketika diberikan pertimbangan ini, nanti kita akan lihat satu orang kembali kepada bangsanya, namanya Orpa. Dikatakan, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Orpa mungkin lihat dari sisi manusianya, tidak ada keuntungan ikut Naomi. Orpa nggak bisa melihat Tuhannya orang Israel di waktu itu. Dia ngelihat, iya benar juga ya mama mertuaku ini. Kan di zaman itu kalau itu anaknya sudah menikah, kalau suaminya meninggal, nanti akan diteruskan oleh keturunan berikutnya. Di zaman itu hukumnya begitu. Makanya Naomi berkata, kalau aku melahirkan pun loh, sudah gak mungkin dengan umurmu ini sekarang dewasa, anakku masih kecil, gak mungkin kamu menunggu sampai berapa lama lagi. Orpa adalah gambaran tentang orang-orang yang percaya dengan kekuatannya sendiri, percaya dengan dunia. Hitung-hitungnya, dia hitung-hitung, iya yang gak ada untungnya ini. Apa yang dilakukan oleh Orpa, langsung tanpa pikir panjang, dia berkata, dia meskipun dia sedih meninggalkan mertuanya, langsung dia berkata, oke, saya kembali ke bangsa saya. Hati-hati ya, ikut Tuhan itu tidak bisa pakai hitungan manusia. Ya, karena Tuhan yang kita punya itu kadang-kadang gak masuk di dalam akal kita. Tapi Tuhan bisa melakukannya. Sama tadi pagi yang saya bilang tentang ketika Tuhan ngomong sama Marta. Marta berkata begini, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku akan mati. Tuhan berkata, aku akan membangkitkannya. Langsung Marta berkata begini, aku percaya Engkau pasti akan membangkitkan orang-orang pada akhir zaman. Padahal Tuhan ngomong ini bangkit sekarang ini loh. Aku bisa membangkitkannya. Tapi dasar si Marta ini punya pikirannya sendiri. Enggak masuk apa kata-kata Tuhan. Terus ketika Tuhan berkata, aku bisa membangkitkannya di masa sekarang. Maupun nanti di masa mendatang. Aku akan menjadikan kebangkitan juga di masa mendatang. Di kitab Yohanes tadi. Itu pun Marta berkata, ya aku percaya Engkau adalah Mesias. Setelah itu enggak, tunggu jawaban Tuhan Yesus, langsung panggil saudarinya Maria. Tuh dipanggil sama Tuhan Yesus, dipanggil guru, suruh ketemu sana. Dan ketika Tuhan bangkitkan Lazarus, ketika dia ada di kubur untuk membangkitkan Lazarus, Marta yang teriak paling kencang berkata, jangan Tuhan, sudah berbau. Loh katanya kamu percaya kebangkitan, tapi percaya cuma ada di kepalanya.
Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala perbuatan yang ajaib itu. Kenapa Tuhan itu selalu tunggu dulu 2 hari ketika dengar kabar Lazarus sakit, dia tunggu 2 hari. Karena dia sengaja datang di hari keempat. Kalau dia datang di hari ketiga, hari kedua atau hari pertama, nggak bisa, perjalanannya 2 hari. Dia datang itu mesti hari kedua. Artinya kalau dia bisa membangkitkan Lazarus 3 hari pertama, itu tidak spektakuler. Karena nabi-nabi di zaman itu mereka bisa bangkitkan orang mati. Elia bisa membangkitkan orang mati. Elisa tulangnya bisa membangkitkan orang mati. Nabi-nabi bisa. Tuhan sengaja tunggu di hari keempat. Karena di hari keempat orang Yahudi percaya roh manusia 3 hari pertama itu masih ada di sebelahnya. Di kitab Talmud diajarkan begitu. Tapi kalau sudah hari keempat itu rohnya sudah nggak ada. Jadi nggak bakalan bisa bangkit itu mayatnya si Lazarus ini. Nggak bisa bangkit ini Lazarus adiknya. Nggak mungkin bisa bangkit. Tapi Tuhan itu bisa melakukan segala perkara. Tuhan cuma ngomong gini sama Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, percayalah kepadaku, bahwa aku bisa membangkitkan. Sometimes dalam hidup ini jangan pakai logika kita, saudara. Kita tidak mampu pakai logika kita. Banyak orang ukur-ukur, nanti pertolongannya begini segala macam, akhirnya kecewa. Karena kekuatannya yang ditonjolkan, bukan Tuhan. Percaya itu tidak cuma di dalam pikiran, percaya itu ada di dalam hati. Tuhan, meskipun aku tidak paham, meskipun aku tidak mengerti, but I trust you Lord. Tuhan pasti punya caranya buat hidupku. Bagianku adalah melangkah maju untuk menggenapi visimu Tuhan. Amin. Orpa punya gambaran sendiri. Hitung-hitungan manusianya. Waduh, yang gak ada yang menguntungkan. Itu aja buktinya mertuaku mati. Suamiku mati. Kalau aku ikut mereka, gak menikah-menikah lagi aku. Sudah, kasihan aku nanti jadi janda tua. Sama kayak Naomi, sama-sama pahit nanti. Namanya marah. Marah itu bukan marah ya, tapi marah itu pahit. Aku nanti sama-sama 3 orang yang sama-sama marah, sama-sama pahit karena tidak punya pengharapan. Makanya dia hitung-hitungan dia kembali ke jalan dunia. Karena berpikir dunia lebih menghibur dia, dunia lebih menjanjikan. Tapi coba Anda pelajari, tidak ada nama Orpa lagi dicatat, selesai. Begitu dia bye-bye, gak ada kehidupan lagi di sana. Tapi Ruth yang kita tahu, yang dia berpaut sama Naomi, namanya loh tercatat dalam kitab kita. Kenapa enggak dicatat kitab Naomi? Pernah bayangkan enggak kenapa enggak dicatat kitab Naomi? Kenapa Ruth yang dicatat? Karena Ruth meskipun dia orang yang bangsa yang terkutuk, tapi Tuhan bisa mengubah secara hidupnya. Ini kabar baik buat kita semua. Seburuk apapun hidupmu, separah apapun menurut dunia, katakan bahwa Anda enggak mungkin bisa bangkit, Anda enggak mungkin bisa bersinar. Hidupmu terlalu kotor, hidupmu terlalu hancur. Dengar kata-kata saya. Ruth, bangsa terkutuk. Tuhan bisa ubah hidupnya. Kita ini sudah pilihan Tuhan. Kita dipilih sama Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan baik sama kita. Tuhan pasti bisa angkat kita juga, saudara. Amin. Aminnya cuma 30 orang aja. Di mana jutaan orang yang lain? Amin, saudara. Kitab Rut itu menggambarkan, Anda baca kitab Rut langsung tahu Anda punya pengharapan. Coba, bangsa terkutuk, suami mati, mertua mati, punya mertua perempuan juga pahit hati lagi. Apanya yang mau dilihat? Dan sejarah mencatat, Rut ketika dia menikah nanti sama Boas, nanti kita akan kupas ayatnya satu-satu. Ketika dia menikah sama Boas, dengar kata-kata ini. Dia menjadi nenek moyang Raja Daud. Mau tahu siapa Boas? Boas juga bukan orang yang baik-baik amat sebetulnya. Dari keturunan si Rahab. Siapa Rahab? Kepala mucikari. Tapi dia menjadi silsilah, ditarik lagi. Silsilahnya menjadi silsilah melahirkan raja yang sangat masyhur di Israel. Kalau Anda ke Israel, benderanya dia pasti adalah bintang Daud. Karena Daud adalah raja paling masyhur di situ. Dan ditarik lagi garis keturunannya yang lagi melahirkan Tuhan Yesus di situ. Wow. Mana pernah menyangka dari orang yang bangsa terkutuk. Kalau mereka bisa dicatat namanya di sini, artinya ada pengharapan di hidup kita, saudara. Seburuk apapun hidupmu, sehancur apapun menurut dunia, katakan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Nasi sudah jadi bubur, tadi pagi saya ngomong. Buburnya tambahin dong, kasih jaipo. Gak usah berdoa minta, buburnya tak jadi nasi lagi, gak mungkin jadi nasi. Pilihannya cuma satu, kalau sudah jadi bubur, buburnya yang dikasih telur, itu telur pitan. Terus tambah lagi, tambah ikan, kerapu, apalagi orang cari suka jaipo. Terus apalagi, kasih apa lagi? Apa? Kalau makan bubur kasih apa? Cakwe, betul. Kenapa enggak roti gorengnya? Enggak cocok ya. Cakwe, bawang bombay, bawang gorengnya, sambelnya. Waduh, bisa mahal itu bubur. Ya, ini jangan-jangan pulang-pulang dari tempat ini makan bubur semua nih orang-orang. Buburnya jadi mahal. Sudah nasi jadi bubur. Berdoa minta diubah jadi nasi enggak bisa. Buburnya digosongkan lagi. Jangan. Ya. Hidup kita boleh naik, turun, segala macam. Tapi Anda harus pegang Tuhan di hidup Anda. Kalau Anda pegang Tuhan, tidak mungkin janji Tuhan itu mengecewakan, tidak mungkin. Kita akan kecewa kalau kita meninggalkan Tuhan. Percayalah, kita akan kecewa meninggalkan Tuhan. Tapi selama kita ada dalam Tuhan, jangan takut. Katakan amin. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saya putus langsung ayatnya, kita lompat di dalam Rut pasal 4, ayat pertama, di situ dikatakan Rut menjadi istri Boas. Ayat 13 kita baca, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, perhatikan ya, telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dari orang Moab jadi kebanggaan pada akhirnya. Sampai dikatakan itu melebihi 7 anak laki-laki yang kamu punya Naomi. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Wow, saya ketika baca kisah ini, saya tahu bahwa dalam hidup ini selama ada Tuhan, masih ada pengharapan. Mau orang seburuk apapun peristiwa hidupnya, saya banyak lihat orang yang dulunya terpuruk hidupnya, rumah tangganya hancur, mau dibunuh segala macam. Ketika dia tetap mencari Tuhan dalam hidupnya, Tuhan bisa pulihkan hidup orang itu. Ya, makanya saya katakan jangan gampang-gampang menghakimi Tuhan ketika situasi sulit terjadi. Jangan gampang-gampang meninggalkan Tuhan atau menghakimi Tuhan, bahkan jangan. Anda harus belajar percaya Tuhan itu bisa mengubah keadaan kita, saudara. Katakan amin. Bagaimana Rut bisa diubah? Apa yang bisa kita pelajari dari Rut? Yang pertama, coba dikeluarkan catatan khotbah saya. Yang pertama, ini, pelajaran dari Rut. Apa yang kita bisa pelajari dari Rut? Belajar dari Rut apa? Ini, keputusan yang kita ambil akan menentukan kemana kita akan pergi. Ya, sebetulnya ini ada kata-kata lagi, pelajaran dari Rut sebetulnya ya. Keputusan yang kita ambil akan menentukan kemana kita akan pergi. Dalam hidup ini selalu ada pilihan. Pilihan A atau pilihan B. Kadang-kadang kalau orang tanya, yang susah itu pendeta kadang-kadang. Kenapa? Karena jemaat itu agak usil juga ya. Mau beli mobil, tanya saya, Pak, menurut Bapak Pajero Sport atau Fortuner? Dua-duanya lu saya nggak punya, kok ditanyain. Menurut Bapak bagus mana Pak?
Dalam hati saya, ini tanya sungguhan atau pamer ya? Kadang orang itu gampang sekali tanya ke pendeta, supaya pendeta yang kalau ada salah itu pendetanya yang salah. Kadang-kadang saya berpikir, aku gak ngerti. Ya, di waktu itu zaman itu masih Fortuner dan Pajero masih awal-awal. Untungnya saya suka baca buku Autobild, majalah gitu ya. Jadi saya meskipun saya tidak punya mobil yang saya bisa memberikan pertimbangan. Fortuner itu apa, Pajero itu apa. Kadang-kadang saya pikir kok ditanya ini pencobaan ya Tuhan. Tanya ke saya. Dalam hidup ini selalu ada keputusan. Ketika Anda dalam terpuruk kehidupan Anda punya keputusan. Pilih ke Moab, kembali ke jalan dunia, atau kembali kepada jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak mengendaki Elimelek dengan keluarganya pindah dari Bethlehem. Di rumah roti itu ada roti, ada persediaan. Ada Tuhan yang paling utama di situ. Masa Elimelek gak dengar kisah Ishak di masa kering? Ishak itu menabur. Dia menjadi super kaya itu ketika di masa kering. Masa dia gak dengar itu? Kecuali kalau memang dalam masa kering itu, Tuhan perintahkan untuk kamu pergi ke bangsa mana. Itu kalau Tuhan yang suruh, berangkatlah ke sana. Tapi Tuhan gak suruh. Dia putuskan jalan sendiri, Elimelek. Dia lebih memilih jalan kekuatannya. Dia berpikir di Moab pas ada banyak gandum mungkin. Ada banyak makanan di situ. Sedangkan di Bethlehem, nggak ada apa-apa selain kekeringan yang terjadi. Dia lupa di Bethlehem ada Tuhan di situ. Makanya setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan kehidupan apa yang kita akan jalani. Mau jadi seperti Elimelek, mau jadi seperti Orpa yang kembali kepada bangsanya, atau Anda memilih menjadi seperti Rut. Aku tidak lihat jawaban sesuatu, tapi aku percaya, aku ikut Allahmu, karena Allahmu itulah yang akan menyelamatkan aku pada akhirnya. Anda pilih mana? Ada yang dalam persimpangan hidup hari ini, pilih jalan mana? Pilih suami atau pilih selingkuhan? Oh, yang ini sudah bukan sepersimpangan jalan. Langsung berkata, hai selingkuh, get out dalam nama Yesus. Itu sudah pasti ini jalan dosa kok. Pak, ini lebih sabar Pak. Itu bukan jalan Tuhan. Kelihatannya baik-baik, nanti suatu hari kamu yang diselingkuhin nanti. Ada satu masanya nanti. Dalam hidup ini selalu ada pilihan. Kalau Anda dalam terpuruk masa sekarang ini, mungkin Anda bergumul dengan pekerjaanmu dan membuat Anda nggak mampu untuk berjalan. Pilihanmu cuma dua, Anda terus maju atau Anda mundur. Anda terus melangkah, semakin giat atau Anda semakin malas-malesan. 2024 kemarin banyak mengalami trauma kegagalan. 2025 ya sudahlah, tak malas nggak ngapa-ngapain. Anda nggak akan mengubah apapun dalam hidup Anda. Anda harus bangkit. Karena keputusan yang Anda ambil akan menentukan kehidupan seperti apa yang Anda akan jalani, saudara. Mau jalan berkat? Loh, enggak ada semua yang mau di sini. Mau ngalami tahun kemenangan? Mau ngalami berkat bangsa-bangsa? Langsung bayangannya USD, SGD. Kalau ngomong berkatnya mau, tergantung dari keputusanmu. Keputusanmu harus benar dalam memilih keputusan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Rut? Yang kedua, pelajaran dari Rut ini. Tetap berdiri dengan keputusan yang kita ambil, sekalipun banyak tantangan untuk menggagalkannya. Kadang-kadang untuk memutuskan memilih jalan Tuhan itu selalu ada aja rintangannya. Nanti ada aja. Dibikin itu supaya kita tuh gak melangkah maju. Makanya saya selalu bilang, kalau lihat jalan Tuhan itu, lihatlah jalan masa depan. Jangan lihat jalan masa lalu. Jalan masa lalu membuat anak kan jadi berat. Dan iblis, dia tidak punya masa depan. Bilang sama kanan kiri, iblis tidak punya masa depan. Iblis itu masa depannya madesu. Bilang, iblis itu madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Mau dia pakai segala macam cara kayak apapun, dia akan ujungnya menuju kepada neraka, iblis itu. Makanya dia akan pakai segala macam cara untuk kita tuh selalu nengok ke belakang. Nengok ke belakang, nengok ke belakang. Karena dia tidak punya masa depan, makanya dia punya masa lalu aja. Tapi kita punya masa depan bersama Tuhan. Makanya dalam keputusan, jangan mudah digoyahkan. Sudah memilih jalan yang benar, tetap bisa salah. Ada lagu dikatakan ini, andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau
yang berarti bagiku lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Tuhan, dalam keputusanmu, kalau itu putusan yang sesuai dengan firman Tuhan, meskipun Anda nggak lihat jalan ujungnya kemana, jangan mudah digoyahkan. Kalau ada banyak suara-suara berkata, sudah nggak usah ikut Tuhan-Tuhanan, sudahlah ke gitu. Jangan dengarkan mereka. Anda harus berdiri. Aku mau mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Pun ingin yang lain. Tahu yang buat saya terharu tadi itu, ketika saya di ujung tadi saya lagi berdoa itu, saya cuma berkata begini, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihi umat yang kau percayakan untuk kami gembalakan. Tiba-tiba kata-kata itu membuat saya jadi terharu banget. Karena saya tahu hidupku bukan milikku lagi. Hidupku itu milik Tuhan. Dan kalau aku ada hari ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu aja, enggak kepingin yang lain. Makanya ketika keputusan kita ambil, mungkin banyak tantangan segala macam untuk menjatuhkan kita. Kayak Orpa tadi, Orpa kamu enggak, coba lihat, enggak ada untungnya loh kamu ikut aku. Harusnya Orpa kayak Rut. Aku meskipun enggak lihat jawaban, aku tetap teguh berdiri memilih jalan mengikuti engkau ke Bethlehem. Di sana ada Tuhan. Amin. 3, saya waktunya tinggal 2 jam, 2 menit. Harus cepat ini. Yang ketiga, belajar dari Rut apa? Ambil langkah kecil untuk mengubah kehidupan kita. Saya nggak sempat bacakan ayatnya, nantinya dibuka cepat aja ya, waktunya mepet sekali. Nggak apa-apa ya, sedikit overtime 5 menit aja sebentar. Di pasal 2, Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi. Lihat ya, di masa terpuruk mereka, Naomi tidak lakukan apapun, tapi Rut dia bisa ngomong sama Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Apa yang dilakukan Rut? Dia cuma dapat remah-remah dari orang-orang yang kerja di Boas. Itu dia ambil aja, diambil. Sometimes dalam hidup kita mujizat kita akan terjadi ketika kita berani melangkah untuk mengusahakan sesuatu yang kecil di hidup kita. Karena banyak orang nggak mau melangkah apa-apa, justru tidak ada mujizat terjadi di situ. Kalau Anda mau lihat mujizatmu terjadi, jangan diam, melangkah maju. Meskipun yang Anda kerjakan itu sesuatu yang kecil dalam hidupmu, tetap langkah maju aja. Nanti ada masanya ketika dia punguti itu, mungkin orang pikir kapan kayanya Rut. Naomi mungkin ngomong, Rut kalau gitu kapan kayanya? Buat cari pekerjaan yang lebih keren gitu loh. Tapi ini orang luar biasa, dia usaha dari yang kecil-kecil dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Boas tanya sama orang ini siapa orang ini? Kok dia siapa? Diceritain ini dia adalah menantunya Naomi. Boas itu dapat kemurahan, akhirnya dia ngasih kemurahan-kemurahan, baca ya nanti di rumah, waktu saya nggak banyak, dia kasih kemurahan-kemurahan, bahkan pegawainya dikatakan, nanti kamu jangan ngambilnya sampai maksimal ya, sisa-sisakan, biarkan dia ambil sama si Rut ini. Coba bayangin, langkah kecil Anda akan ada mujizat yang menyertai di situ. Tapi kalau Anda tidak melangkah apa-apa, tidak akan ada mujizat dalam hidupmu, percaya saya. Karena Tuhan mencari orang yang percaya, orang percaya itu dia tidak akan diam. Orang percaya itu dia akan melangkah, Tuhan apapun yang kau percayakan dalam hidupku, aku akan melakukan. Ada orang tanya, kerja apa? Wah dulu saya pernah sukses Pak, sekarang kerja apa? Nggak kerja. Loh gimana kamu? Anak istrimu makan apa? Pokoknya percaya Tuhan. Nggak bisa, percaya Tuhan itu melangkah. Oh ya susah ngomong tentang Tuhan. Saya kalau ada orang dia nggak bekerja, anak istrinya kekurangan, terus dia pelayanan di sini, tak suruh pulang sama saya. Kalau saya tahu, maaf ya, saya bilang tolong layani dulu istri anaknya, kasih makan dulu, baru pelayanan di sini. Jangan bilang ngomong atas dasar pelayanan, nanti istri anakmu pahit sama Tuhan, gara-gara papanya nggak tanggung jawab. Kerja! Saya pernah ngomongin orang, Bapak mau ngalami mujizat, kerja Pak. Bisa naik mobil? Nggak bisa. Bisa naik motor? Bisa. Pakai Pak buat ojek online. Saya bilang, apapun bisa dilakukan.
Saya enggak bisa ngomong, enggak perlu ngomong Pak, cukup aplikasi. Orang aja enggak punya tangan, enggak punya kaki bisa mengusahakan sesuatu dalam hidupnya. Kita yang punya tangan, punya kaki, itu bukan karena kamu enggak bisa mengusahakan, kamu malas untuk mengusahakannya. Itu beda cerita. Di dalam dunia ini enggak ada orang gagal, enggak ada. Yang banyak orang gagal itu ketika dia tidak melakukan apapun dalam hidupnya. Ambil langkah kecil, poin 3 tadi, untuk Anda bisa lihat mujizat terjadi. Anda hal kecil apa sih untungnya? Dimulai dengan mengumpulkan jelai sedikit-sedikit. Nanti ujungnya menjadi istrinya pemilik ladang itu, bayangin. Jadi istrinya pengusaha. Seandainya kalau Ruth diem-diem aja sama Naomi pandang-pandangan, iya kita ini memang menyedihkan ya, iya menyedihkan. Kita ini memang hancur ya, iya hancur. Mari kita menangis saja, ya menangis. Ada mujizat enggak? Enggak ada. Untung dia kumpulkan kecil-kecil, nanti ujungnya tiba-tiba dia jadi suaminya, pemiliknya. Bayangin, jangan remehkan sesuatu yang kecil di hidupmu. Aduh, enggak ada amin sih. Enggak suka yang kecil, sukanya yang gede-gede. Sukanya yang wah, yang besar. Wah, kalau besar luar biasa. Come on lah. Bangun, tahun ini tahun kemenangan. Mulai dengan yang kecil yang Anda bisa pegang, lakukan itu yang terbaik. Saya mau dipercaya apa, tak lakukan sama saya. Dipercaya apa, tak kerjakan saya. Kecuali kalau sudah Tuhan saya berkata, saya enggak mau kamu, ya sudah itu sudah lupakan. Tapi apapun yang Tuhan taruh di hidup saya, tak kerjakan. Saya ngomong sama anak saya, Owen, papa mama, papa dulu hidupnya enggak gampang, enggak mudah. Dari keluarga yang selalu yang pas, butuh apa-apa tuh pas. Bukan pas ke Singapura, pas itu enggak. Ini pas sungguhan. Saya sampai bilang waktu muda papa itu sudah cari uang, belajar cari uang. Mikirkan ide-ide gimana caranya bisa itu. Papa itu bantu oma itu buat martabak. Langsung anak saya Owen berkata, ayo Pak bikin martabak sekarang. Wah kamu itu beli aja sekarang martabak. Tapi zaman itu saya bantu bikin martabak. Bawa martabak itu jualan. Saya pernah masuk masa-masa di mana masa yang nggak mudah itu. Cari peluang, bikin stempel di waktu itu. Tiba-tiba saya tahu di dekat rumah saya ada pabrik sandal. Saya ngeliat ini peluang. Saya kumpulkan bekas sandal-sandal yang nggak dipakai apa itu, solnya itu ya, karetnya itu. Itu saya potongi kotak-kotak, besok tak jual ke teman-teman saya. Siapa yang mau beli ini, yang buat stempel, saya menyediakan buat mereka. Saya ngelewati masa-masa itu. Jangan lihat jadinya seperti ini, tapi ketika pergumulan di masa-masa itu, kalau saya nggak belajar setia dengan yang kecil yang Tuhan taruh dalam hidup saya, tidak akan ada yang besar di hidup saya. Amin. Apa yang ada di tanganmu? Tidak ada Pak, ya nggak ada memang. Apa yang ada di tanganmu? Mungkin itu jalan mujizatmu nanti. Harga itu. Aku cuma bisa bikin pisang goreng, kenapa enggak pisang goreng dibikin viral? Sushi aja bisa dibikin harga 2 juta rupiah, di sini dibeli orang. Kenapa enggak bikin pisang di harga 1 juta? Ada emasnya di situ. Do something, meskipun itu kecil. Yang keempat, dengan cepat. Sorry ya, betul-betul times up ini ya. Yang keempat, belajar dari Ruth apa? Ini loh, kepercayaan akan datang ketika bekerja keras untuk meraih kemenangan kita. Tidak ada kemenangan yang tidak diperoleh dari tidak kerja keras. Anda lihat, kalau Anda baca nanti di pasal 2 itu, Boas itu berkesan lihat Ruth. Karena Anda lihat Ruth itu, dia pagi kumpulkan jelai, sampai malam dia bekerja terus itu. Ini orang rajin Ruth ini. Bersyukur makanya Naomi punya Ruth ini. Ya, kalau Anda sudah menghargai yang kecil, setelah itu jangan, sudah dapat cuan hari ini, cukuplah makan sehari. Bos, besok enggak masuk ya bos. Lu kenapa enggak masuk? Ya karena besok sudah punya uangnya bos. Nanti besok lusa bos uangnya habis, baru saya kerja lagi. Makanya enggak kaya-kaya orang kayak begini. Uang kerjanya cuma berdasarkan day by day. Belajar kayak semut, kumpulkan di masa panen, kumpulkan, dia enggak dihabisin. Nanti namanya orang hidup itu pasti enggak cuma masa panen, ada masa panceklik. Tapi orangnya sudah well prepare. Ketika masa panceklik, dia enggak kemiskinan, dia enggak mati kelaparan. Dia bisa mengembangkan dari apa yang dia punya sekarang ini. Kerja keras. Mau lihat mujizat terjadi? Mau lihat tahun kemenangan terjadi? Jangan besok tidur pakai alarm, terus alarmnya ditunda-tunda sampai 5 kali. Bangun dong. Saya ngomong sama anak saya, kamu tahu nggak, papa khotbah sepanjang hari ini 4 kali loh, khotbahnya berbeda-beda. Besok pagi papa bangun pagi untuk ngantar kamu sekolah yang cukup jauh itu 26 kilo.
Tahu kenapa papa lakukan? Karena papa cinta kamu. Itu cintanya orang tua. Papa tidak lihat capeknya papa, yang papa lihat cuman papa cinta kamu, makanya papa bayar harga di situ. Tidak ada sesuatu yang besar diraih kalau Anda tidak mau kerja keras. Nanti diganti robot, baru nanti nangis-nangis. Kenapa diganti robot? Terlambat. Dulu dikasih kesempatan, Anda gak sungguh-sungguh, tidak kerja keras. Begitu diganti orang lain, kenapa diganti orang lain? Ya karena kamu tidak kerja keras. Kerja keras. Saya nggak bisa kupas ya, ini Ruth ini bagus sekali, Anda baca. Ruth rajin mengumpulkan step by step, luar biasa. Yang terakhir, yang kelima. Ini, kemenangan terjadi karena keputusan yang kita ambil. Belajar dari Ruth apa? Teruslah membangun nama baik, karena itulah yang akan mendatangkan berkat bagi yang mempunyainya. Ruth itu menjaga reputasi. Kalau Anda pelajari nanti di kitab Ruth, dia menjaga reputasi. Disuruh apa dia lakukan itu. Boas ngomong, kamu jangan hati-hati ya, kamu jangan pekerja laki-laki itu. Kamu jangan ya ke situ. Terus mamanya meneguhkan, iya Ruth, jangan kamu ke situ. Dia menjaga hubungannya. Seandainya kalau Ruth tidak dengarkan orang, tidak dengarkan mertuanya, tidak dengarkan Boas, mungkin ceritanya lain. Mungkin Ruth menemukan pasangan hidupnya, tapi bukan dari orang-orang yang terbaik di situ. Karena dia tidak menjaga nama baiknya. Bahkan ketika dia bersama Boas, kan dia disuruh Boas itu tunggu selesai minum, terus dia disuruh masuk dalam masuk itu nasihat Naomi ya, disuruh masuk ke apa tuh, saya lupa pokoknya apa tuh, dia masuk di satu tempat, terus dia tidur di bawah kakinya Boas, nggak lakukan apa-apa. Boas itu ngelihat ini orang good character. Pada akhirnya orang yang nanti bertahan sampai akhir itu adalah dia orang yang good character, menjaga nama baiknya. Bukan ngomong nama baik ini, bukan nama baik dibuat, dipoles untuk jadi lebih baik ya. Tapi nama baik itu keluar dari kesungguhan hati untuk hidup benar, hidup dalam kebenaran. Kalau orang hidup dalam kebenaran, nanti ada masanya orang-orang seperti ini, itu yang akan selalu diingat. Tuhan akan mengingat orang ini, dia akan dipakai Tuhan. Itulah aku lihat orang itu, siapa orang itu. Dalam masalah pun dia tetap rajin loh. Dalam keterpurukan dia tetap semangat di dalam Tuhan. Dalam ini loh, dia dalam tantangan, dia ngalami ini, tapi dia tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Orang itu yang akan diingat sama Tuhan nanti suatu hari nanti. Katakan amin. Mau membangun good reputation? Alkitab mengatakan nama baik lebih berharga dari harta kekayaan. Kalau Anda membangun nama baik Anda, nanti kalau orang cari sesuatu di Pulau Bali ini, orang akan ingat namamu. Karena namamu adalah nama yang qualified untuk orang pilih, untuk dibawa dalam promosi lebih lagi. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.